Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Hadir ulang tuan uronyo masjid yang tercintanya disebabkan karena panggilan kawan. Ulang tuan merupakan bahagian daripada harakah Talabah Aceh Utara yang sepak terjang mereka untuk mengentaskan keawaman orang-orang yang berada di pelosok, lebih-lebih kita yang ada di perkotaan, untuk lebih pemahaman ilmu-ilmu yang menyangkut dengan agama Islam. Semoga kita menjadi orang yang berguna. Jamaah Jumat keyakinan seakidah yang tuan pemulia. Rasul pernah berpesan dalam sebuah hadisnya, janganlah kita menjadi hambanya Ramadan. Janganlah kita menjadi orang-orang yang menyembah Ramadan. Artinya kita beribadah luar biasa dalam bulan suci Ramadan, tapi kala kalimat takbir itu diutarakan, kalimat takbir itu diucapkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saat itulah kita lepaskan diri kita untuk berta'abbud dan beribadah kepada Allah. Artinya sebelumnya kita beribadah dan menyembah, tak ubahnya seperti orang yang menyembah bulan Ramadan. Maka jadikanlah bulan Ramadan ini sebagai ajang untuk meningkatkan ibadah kita lebih-lebih dalam bulan Syawal, di mana bulan Syawal sangat banyak terdapat kelebihannya. Puasa sunnah yang dilakukan oleh setiap orang, yang kita tahu bersama 6 hari setelah Ramadan itu dianjurkan untuk berpuasa. Apa faedahnya? Tak ubahnya seperti kita mendapatkan puasa setahun penuh dalam kehidupan kita hamba Allah. Lerto ura ada puasa dalam bulan Ramadan, tak ubahnya lerto ura 6 pura dalam bulan Syawal, tak ubahnya pahala 60 pura. Lerto 60 lengkap 1 tahun kita berpuasa, pahala yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan kita orang Syilun. Maka nyo manteng masa untuk kita meningkatkan ibadah kita. Kabeh Ramadan, apakah puasa kita tinggalkan? Jangan. Ada ibadah-ibadah yang sangat diprioritaskan dalam bulan Syawal, legitanya wabek kita tinggalkan, dan seyogyanya akan kita laksanakan hamba Allah. Apa itu? Puasa sunnah Syawal yang akan dipegat gedanya seolah-olah tadume puasa dalam setahun penuh. Namun dalam kondisi Allah nepa habis bulan Ramadan dalam dunia, Allah pula nunjuk padum-padum boh peringatan terhadap kehidupan gedanya. Mungkin nyojit ke acuan, mungkin nyojit ke barometer, mungkin nyojit ke ajang untuk kita lebih meningkatkan ibadah di dalam bulan Syawal, bahkan menjelang hari raya Aidil Adha nantinya. Bertengku yang pertama, malam Kamis kita ketahui bersama seluruh Indonesia melaksanakan solat gerhana bulan, yang ada prosedur di dalamnya doa bersama, khutbah yang dipimpin oleh khatib, sudah dilaksanakan oleh berbagai penjuru di Indonesia. Itu adalah petanda dan ayat tanda-tanda kekuasaan Allah, musibah dan malapetaka yang dihadirkan oleh Allah, yang seyogyanya sepantasnya ligdanya dengan musibahnya akan lebih meningkat ibadah kita kepada Allah. Padung uronyo dari semenjak gerhana itu terjadi sampai uronyo urung Syilun, menurut laporan BUMKG disampaikan bahwa pesisir kota Luxmawi, bahkan di tempat kita di Aceh Utara, pesisir pantai cukup tinggi bakat, pasang surut luar biasa, ia pasang luar biasa urung Syilun. Bahkan di kota Luxmawi memakan tempat-tempat yang dekat dengan pesisir pantai lenyap safan-safa. Artinya kehadiran bulan Syawal untuk kita beribadah, Allah pun menitip beberapa malapetaka yang mengingatkan kita untuk gencar beribadah kembali. Golong takalan bagaimana orang-orang yang sekarang menadahkan tangan, membacakan doa tolak bala, membaca doa tolak bala pakon. Covid yang sudah menggerogoti tempat kita kurang lebih hampir menjalan 3 tahun,
tahun ketiga, golong kunjung usai dalam kehidupan kita. Yang patih, yang han patih juga han patih. Namun kalkulasi angka kematian sangat meningkat di tempat kita hamba Allah. Artinya kasus ini pun belum kunjung usai musibah yang dijujuk oleh Allah Ta'ala. Kalau anda bayang bagaimana perjuangan rakan-rakan Gedanyo di Palestina, Gaza, itu juga musibah terhadap kehidupan kita orang Islam. Kenapa? Karena nasabok masjid, yaitu Masjidil Aqsa. Tengkunya kada musibah kecuali oleh Allah Ta'ala wataya bulan Ramadan, leh raya Aidil Adha, leh raya Aidil Fitri dalam bulan Syawal. Lantas bagaimana kami untuk menyikapi terhadap musibah-musibah yang dijujuk oleh Allah Ta'ala? Maka ditanya orang Syiklun, menyakata depu draw ada orang yang ketimpakan musibah oleh Allah Ta'ala. Seharusnya baik dapat draw dari masjid, baik dapat draw dari zikir, baik dapat draw dari ibadah dan segala hal yang mendekatkan kita kepada Allah. Semakin gencar teguran diberikan oleh Allah, kita semakin sadar bahawa Allah sayang kepada kita untuk kita diingatkan kembali. Lagi orang-orang yang kena tegur, tanya ada kerja di instansi pemerintah, ditegur, diberikan SP, surat peringatan. Artinya apa? Tidak langsung di PHK orang-orang yang berada di atas kita, pemimpin kita. Itu artinya sayang terhadap keberadaan kita, tidak langsung dipecat. Begitu juga dengan Allah. Gejok musibah dan malapetaka yang hadir terhadap kita, kan hana sayang. Ya Allah, pakan draun hana sayang terhadap kamu yang na di Perpuknya, pakan draun hana sayang kepada kamu yang na di Aceh Utaranya, pakan draun hana sayang kepada kamu yang na di Aceh. Ngejok musibah secara silih berganti. Apakah engkau tidak sayang terhadap kami yang senantiasa ibadah dalam masjidmu? Jawabannya hamba Allah, saking sayangnya Allah menguji kita untuk meningkatkan ujian, meningkatkan iman kita, sekaligus akan dipuilah gedanya orang Syiklun. Maka konsep yang akan kita tawarkan, yang akan kita hadirkan, mari urun Syiklun long drone Gedanyo Bandung dengan le musibah kejauh oleh Allah Ta'ala, Gedanyo akan makin gencar untuk beribadah. Jamun jarang tak baca Quran, jino Al-Quran belit lekang dari tubuh. Jamun jarang tamu zikir, jino zikirnya bejek ke penghias lidah Gedanyo. Jarang kurang tamu sedekah, jino harta-harta yang paling jeruk tajo untuk sumbangan lebih-lebih fi sabilillah. Ingat lentuan dalam sebuah ungkapan, as-sadaqatu tadfa'ul bala, sedekahnya akan mampu mencegah bala. Itu yang diuraikan, disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu benar adanya hamba Allah. Sekaligus sedekahnya akan mampu diberkat umur Gedanyo. Dalam sebuah kejadian, pernah lentuan baca dalam sebuah riwayat bagaimana ikhlasnya Umar bin Khattab, bagaimana ikhlasnya Abu Bakar As-Siddiq untuk bersedekah terhadap fi sabilillah, bagaimana ikhlasnya Fatimah Az-Zahrah anak Nabi. Luar biasa. Itu yang harus kita ikuti dalam kehidupan kita hamba Allah. Lebih-lebih menjelang Raya Aidil Adha, ada sebuah hal yang harus kita kerjakan, yakni kurban, dan itu pun merupakan sedekah terbaik kita terhadap agama Allah. Fatimah Az-Zahra anak Nabi, wadai jauh sedekah ke gok tua ke draw pu abe harta ke jauh Bandung, wadai gua Sayyidina Ali Gedanyang pu anak bekal Gedanyang hanale Ali wadai dan kalian urang minta sedekah longjok Bandung, saking cintanya, saking gemarnya untuk beribadah kepada Allah. Le Gedanyang lain kadangkala tajuk ke gok tua, tajuk ke gok hana tingat ke draw sehingga tidak timbul rasa ikhlas. Kehidupan Gedanyo ka sederhana, ka kecukupan, sehingga orang-orang yang melunta-lunta, anak yatim, fakir, miskin, kita abaikan tua. Di Fatimah Az-Zahra mengingat untuk orang lain, beliau lupa untuk dirinya sendiri. Bahkan bagaimana sosok Umar bin Khattab, lentuan tertarik. Watai muda Umar bin Khattab baik nasalah watai kena persiapan perang Badar oleh Rasulullah. Rasul hana harta, Rasul orang Islam tidak ada bekal, tidak ada hal yang dipersiapkan, kurang anggaran, kurang fasilitas yang dimiliki oleh orang-orang Islam untuk mengadakan perang Badar.
Wadenya neken li Nabi, siapapun yang ingin bersedekah, berinfak fi sabilillah, maka aku tunggu mereka datang untuk memberikan kontribusi harta terbaik mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wadengan karena Sayyidina Umar orang yang paling dermawan. Nebedak neme harta 50% dari kekayaan beliau. Mencontoh dah pegah na harta 100 juta, 50 juta gejok li Sayyidina Umar geme untuk gejuk bak Rasulullah. Silahkan engkau pergunakan wahai Rasulullah, inilah harta terbaikku yang akan kau pergunakan untuk perang fi sabilillah. Wadengan Sayyidina Umar nedang bak samping nekalan sahabat-sahabat yang lain. Artinya ada sebuah upaya narasa dari Sayyidina Umar untuk nekalan adakah orang yang lebih dermawan dari diriku. Adanya nedang nekalan di Sayyidina Umar hanya orang lain. Tapi tiba-tiba wade kondisi Sayyidina Umar merasa bahawa dong adalah orang yang paling dermawan. Terus sosok sahabat yang paling bijaksana, yang paling tua, khalifah pertama. Siapa beliau? Abu Bakar As-Siddiq. Nejak hadir ke hadapan Rasulullah. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, 100% hartaku secara totalitas kusumbangkan untuk perang yang akan engkau adakan demi memperjuangkan akidah Islam yang mulia ini." Wadengan bro imada Umar bin Khattab sedih luar biasa dengan kalimat terbata-bata ditanyakan kepada Sayyidina Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kenapa engkau berani dan siap untuk melakukan hal tersebut sedangkan engkau memiliki anak, memiliki istri yang punya tanggung jawab, tapi hari ini semua hartamu engkau berikan kepada Rasulullah. Kenapa itu bisa terjadi dalam kehidupanmu?" Abu Bakar menjawab urun siklun, "Wahai Umar bin Khattab, Rasul ngan Allah manteng nalam udep lung. Rasul merupakan orang yang na di samping lun. Allah adalah yang maha ada dalam hatiku. Kenapa aku harus takut? Karena mereka lah yang menjamin kehidupanku setelahnya. Nah Allah, nah Nabi yang bersama lung bukanlah Abu Bakar yang akan jamin bagaimana kehidupan saya besoknya, bagaimana kehidupan anak saya besoknya. Sehingga karena hal tersebutlah saya ridhakan seluruh harta saya hari ini wahai Umar bin Khattab untuk kuberikan kepada jalan Allah." Luar biasa perjuangan para sahabat. Ati-ati ikhlas para sahabat untuk bersedekah luar biasa urun syi'lun, dan itu harus kita ikuti dalam kehidupan kita. Lebih untuk menyambut pura raya Aidil Adha, ada sebuah ibadah yang ubud takalan gehan tadi tah tengku kurban. Kurbannya adalah sebuah hal yang sunnah muakkadah, tetapi orang-orang yang ada keluasan tidak mau berkurban, tidak mau mengalirkan darah udhiyahnya di hari raya Aidil Adha, maka neken li Nabi, "Fala taqribanna musallana." Orang-orang yang na harta Jakarta tiap minggu kadang-kala Medan pulang balik ruka tu mupluh-pluh bok usaha luar biasa peng bijak hana alam kantong, tapi wadai truk raya Aidil Adha tidak mau memberikan korban terbaiknya, maka bikin Nabi jamun seribe pertuh peluk 2 ton yang kau likut, "Fala taqribanna musallana," bek toto dengan tempat sembahyang kamu, tempat sujud kamu, tempat ibadah kamu, masjid kamu, tempat kamu beribadah di dalamnya. Hina katanya urung siklun menyahan tatim sedekah, menyahan tatim kurban pulang-pulang kana harta. Bagaimana orang-orang yang berada di sudut kehidupan katanya, orang-orang yang terlontang lanting gejok jarau, gedun sedekah, gemita sedekah, gemengemis di persimpangan jalan, yang mana mereka melakukan hal tersebut untuk bisa menopang kehidupan mereka. Tanya yang na harta tidak mau berderma di jalan Allah, maka kita pertanyakan bagaimana kondisi kehidupan kita. Lebih-lebih lom nah harta tanya kadang-kala hantom pernah truk Masjid Baitur Rahman. Nah harta tanya kadang-kala hana pernah truk panti asuhan. Nah harta tanya kadang-kala hana pernah truk dayak pesantren. Nah harta kadang-kala hana pernah truk untuk kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk agama ataupun urung-urung yang ada di kampung mudanya untuk agamanya Allah. Makanya kajib tak bedah urung syi'lun, tingkatkan ibadah. Musibah bila oleh Allah Ta'ala tanya tak ucapkan subhanallah dan berzikir meminta kepada Allah untuk diminimalisir angka musibah, sembari kita tak introspeksi dan meningkatkan diri kita untuk beribadah, lebih-lebih bersedekah dalam bulan Syawal dan berpuasa sekaligus menjelang hari raya Aidil Adha.
Menyonyo tapubut urang siklun, long introspeksi diri, padum nala ibadah yang kalian lakukan setiap harinya harus meningkat dari hari-hari sebelumnya. Karena laginya yang neken le Imam Al-Ghazali dalam kitabnya, orang yang paling bijak adalah orang yang mampu memperbaiki hari sebelumnya lebih baik untuk hari ini. Hari uronyo lebih get urosio dibandingkan uronyo. Itulah orang yang bijak sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Maka urung siklon dalam paparan yang sangat singkatnya, dalam durasi wate yang sangat singkatnya, mari ulun tuan mengajak untuk pribadi ulun tuan dan kepada jamaah sekalian, kita tinggalkan permasalahan kita dalam kehidupan. Baik semata-mata kita nyok ibadah karena Ramadan. Usai Ramadan musalla hana terdepat. Usai Ramadan kepiah kita nyok tinggalkan. Usai Ramadan ijakrung tanyo simpan dalam lemari. Usai Ramadan Al-Quran berdebu dan jid kehiasan lemari. Uronyo mari ada yang kada tapubut dalam Ramadan, legedanyo pun akan tajalankan sebagaimana mestinya dalam bulan Syawal dan seterusnya hamba Allah. Puasa yang Ramadan, dalam Syawal juga akan kita berpuasa. Baca Quran dalam bulan Ramadan, dalam Syawal juga kita akan berbaca Al-Quran. Sekaligus untuk menyambut bulan Aidil Adha nantinya, mari kita persiapkan harta terbaik kita untuk tak kumpulkan tajuk bajalan Allah untuk tak kurban ba'ur raya Aidil Adha. Hana berat urang siklun ado-adun yang lun tuan pemulia. Nah urang yang lun tumai pengamis urang minta sedekah, pakan ke minta sedekah untuk besia kurban. Tapi wate tok urang raya Aidil Adha, sabuh kambing yang nah lungke kibas yang cukup laga mampu gejuk batengku imum nyompat purben lung urang yang hana harta. Tanyo yang nak keluasan, tanyo yang nak kecukupan, tanyo yang kana fasilitas dalam kehidupan, apabila ini diabaikan maka tanyo kharaja minad dunya bi ghairi syahadah. Semoga jadi kemanfaat bagi pribadi ulun tuan dan umumnya kepada jamaah sekalian. Lebih dan kurang ulun tuan laki maah jinau kita tamang dalam rukun wal khutbah harap nasima supaya nak sah Jumat kita ba'uro yang berbahagia.